Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf kemarin hari Senin saya belum bisa mengisi, baru bisa mengisi hari ini. Dan hari ini saya mau mereview materi-materi yang akan saya ujikan ketika di UTS. UTS nanti terselenggara sesuai dengan jadwal hari Senin, kalau kelasnya jam 8 ya, waktunya nanti 2,5 jam. Materi yang akan saya berikan nanti yang pertama NPV, yang kedua analisis sumber dan penggunaan dana, kemudian yang ketiga setelah itu apa ya, manajemen modal kerja ya. Oke, saya mau mereview yang analisis sumber dan penggunaan dana. Fokusnya di mana? Di sini Anda harus paham ini tabulasi atau tabel ya. Tabel ini itu sangat penting buat Anda. Karena kalau Anda tidak mudeng dengan tabel seperti ini, berarti Anda tidak bisa mengerjakan tabel sumber dan penggunaan dana. Nah, kemarin sudah saya minta masing-masing mahasiswa itu memiliki laporan keuangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, nanti saya minta Anda harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan perintah dari saya. Ya, saya kembali ke ini ya, ke laporan keuangan. Saya contohkan ya, ini saya mau review lagi. Saya mau pakai laporan apa nih misalnya. Asahimas deh misalnya, Asahimas ya. Saya cari yang tahun 2019, ini cari yang tahunan. Nah, ini kalau ada yang Excel itu sangat mudah ya, sangat enak. Tapi nanti ketika Anda dapatnya yang PDF, mohon itu di-convert dulu ke Excel. Ya, ini enak karena langsung formatnya berupa Excel, jadi nanti ketika mengerjakan tabel sumber dan penggunaan dana lebih mudah. Oke, saya minta Mbak Dela. Oke, Mbak Dela, nama perusahaannya tadi yang saya klik apa ya, Mbak? Belum di-on kan mood-nya? Ya, Bu. Tadi saya klik laporan perusahaan apa, Mbak? PT Asahi. Ini di slide ada PT Asahi Mat Flat Glass. PT Asahi Flat Glass TBL. Bukan TBL, ini TBK ya. TBK. Ya, TBK itu artinya perusahaan yang go public, terbuka. Artinya sahamnya boleh dimiliki oleh masyarakat, dijual belikan di bursa efek. Jadi semua orang bisa membeli dari saham perusahaan tersebut. Oke, kalau mau membuat tabel sumber dan penggunaan dana, Anda hafal tabelnya, Mbak? Ketika asetnya turun, saya kembali ke sini ya. Ketika asetnya turun, itu merupakan sumber atau penggunaan? Lihat dari ketika asetnya turun, ya kan? Itu suatu sumber apa penggunaan? Sumber, Bu. Kalau asetnya naik, penggunaan. Oke, kita aplikasikan ke dalam Asahimas ya. Ya. Coba ini kan tentang informasi umumnya. Kemudian kalau mau bikin sumber dan penggunaan itu pakai laporan apa, Mbak? Laporan posisi keuangan. Ya. Ini saya klik kok nggak muncul ya. Ya, ini laporan posisi keuangannya ya. Saya gedein ya. Untuk yang tahun 2019. Coba Anda analisis untuk yang akun kasnya, Mbak. Ini asetnya naik atau asetnya turun, Mbak?
Masih Mbak Dela ya? Asetnya naik apa asetnya turun ini kalau Anda lihat dari slide saya? Turun. Dari angka 296.628 jadi 292.885. ya, berarti aset turun itu sumber atau penggunaan? Sumber. Sumber. Oke, lanjut ya. Sekarang yang piutang, Mbak. Piutang. Iya, piutang usaha. Kenaikan atau penurunan? Naik apa turun, Mbak? Penurunan. Penurunan. Berarti sumber atau penggunaan? Sumber ya. Sumber. Ya. Oke, ganti yang lain, Mbak Vina. Ya, Mbak Bu. Vina, coba untuk yang piutang usaha pihak berelasi. Ya. Ini kenaikan apa penurunan? Penurunan. Penurunan dari angka berapa ke berapa? Lihat slide-nya aja, Mbak. Yang tadi bisa nulis di chat ya, Mbak Dela ya, nama sama NIM-nya. Ayo, Mbak, piutang usaha pihak berelasi ini mengalami kenaikan atau penurunan? Tidak berelasi, Bu. Ya, pihak berelasi ini loh. Itu mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Itu dari 285, 534 ke 244, 556. Nah, Anda jangan terjebak kalau sebelah kiri dan kanannya. Cek dong. Nah, tahunnya gimana, Mbak? 2019 sama 2018. Nah, iya. Berarti tadi itu suatu kenaikan apa penurunan berarti? Kenaikan. Ya, jangan keliru ya. Karena nanti kalau Anda keliru menganalisisnya, otomatis tabel dan sumbernya, tabel sumber dan penggunaan dananya pasti keliru. Ya, dicek. Belum tentu sebelah kiri itu lebih lama ya. Ternyata yang sebelah kiri itu adalah 2019. Ternyata kesimpulannya kenaikan, Mbak ya. Iya, Bu. Kalau kenaikan itu berarti sumber atau penggunaan? Penggunaan. Ya, jangan keliru ya Mbak Vina. Oke, Iya, cek Bu. kembali. Persediaan lancar lainnya Mbak. Kenaikan. Ya, berarti? Penggunaan. Oke, sekarang yang pakai ini deh. Ini masih aset semua ya. Oke, ganti sekarang yang liabilitas. Nama lainnya liabilitas apa Mbak? Liabilitas. Iya. Kalau tadi kan aset ya. Sekarang kita masuk ke liabilitas. Nama lainnya liabilitas apa? Lawannya aset apa? Lawannya aset. Ayo. Masa liabilitas nggak tahu anak akuntansi loh? Itu, Bu, apa? Apa? Utang. Iya. Nama lainnya adalah utang, ya kan? Nah, lihat deh. Utang usaha pihak ketiga. Utangnya mengalami kenaikan atau penurunan? Penurunan. Kalau utang penurunan, maka sumber atau penggunaan? Sumber. Masa? Penggunaan. Ya, enggak sumber ya penggunaan, ya kan? Utang itu di sini kita sebut sebagai K kan ya? Ya kan? Kalau K-nya itu turun, maka dia sebagai penggunaan. Itu kan lawannya dari aset. Intinya tabel ini harus Anda pegang loh ya. Kalau ini nggak bisa, berarti
Ya, gimana mau mengerjakan ininya tabel sumber dan penggunaan dana. Oke. Kalau sudah, ya kan, tabel sumber dan penggunaan dana itu kan Anda buat seperti ini dulu. Ya. Nanti kalau di ujian urut ya, jangan dipencet-pencet. Ini dulu. Berarti Anda mengerjakan laporan, bukan apa, tabel sumber dan penggunaan ini menggunakan arah seperti ini, perubahannya berupa sumber atau penggunaan, sampai akhirnya nanti ketemu harus imbang antara sumber dan penggunaan. Ini tahap pertama ya. Dan ini Anda masukkan ke dalam Excel supaya lebih mudah ketika mengerjakannya. Excel ya, perintahnya pakai Excel. Langkah kedua ya, setelah itu sinkron, debit kredit atau aktiva pasifanya itu sumber dan penggunaan dananya itu imbang, maka tahap selanjutnya Anda bikin laporannya. Nah, ini laporan sumber dan penggunaan dana dan harus sama dengan tabel yang tadi. Oke. Nah, setelah Anda mengerjakan tabel seperti ini satu soal tapi nanti pertanyaannya banyak ya. Saya bisa masuk ke modal kerja. Ya, 4. Oke, cukup ya Mbak Vina. Mungkin ganti Mbak Herlinda. Tolong saya dibacakan Mbak modal kerja. Iya, Bu. Modal kerja ada 2 jenis, yaitu modal kerja neto dan modal kerja bruto. Oke. Didefinisikan oleh Hans and Wojciechowicz CR 2019 bahwa modal kerja neto adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Sedangkan modal Stop dulu ya. Kita fokus ke apa dulu berarti Mbak? modal kerja neto. Oke, bisa nggak dibuat rumus itu pengertiannya? Aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Nah, nama lainnya liabilitas jangka pendek apa Mbak? Kewajiban jangka pendek. Oke, kita langsung praktek ke soal tadi ya. Kalau seperti ini kita butuh laporan apa Mbak? Laporan laba rugi. Aset itu dari laba rugi? Neraca. Neraca. Sekarang bukan neraca. Apa sekarang? Laporan? Laporan apa yuk? Tadi sudah disebutkan sama Mbak Dela ya kalau nggak salah. Laporan apa tadi? Laporan posisi keuangan. Oke, kita masuk ke laporan posisi keuangan. Pertama yang Anda cari tahu apa dulu Mbak? Modal kerja bruto. Loh, tadi yang saya minta loh. Yang saya apa ini? Yang saya kasih tanda kuning. Modal kerja neto. Nah, pertama kali yang Anda cari apa dulu? Asetnya. Aset lancar. Iya. Aset lancar. Aset lancar. Dicari yuk aset lancarnya yang mana yuk? Ini mana? Ya kan aset lancar kan ini? Ya, ini. Oke. Mana angkanya aset lancar? Saya minta yang tahun 2019 ya. Yang ini 2.347.673. Nah, ini coba baca yang benar Mbak, anak akuntansi harus bisa membaca dengan benar ya. 2.347.673. Nah, ini diperhatikan satuannya apa? Dalam apa ini? Enggak ada tulisannya ya. Biasanya kan ada ya. Dalam ribuan, dalam jutaan. Nah, nanti kalau mau melihat harus coba kita cek ya. Enggak ada ininya ya. Oke.
datanya yang kita pakai ini ya, berarti ya 2 juta sekian. Oke, saya copy paste. Saya masukkan ke sheet yang baru aja deh. Oh, kok angel sekali. Wah, Excelnya agak lelah. Saya pakai file baru aja deh. Nah, tadi ini keterangannya adalah aset apa, Mbak? Aset lancar. Oke, aset lancarnya ketemu angka. Oh, kok nggak ngeling ya? Excelnya terlalu berat mungkin ini saya klik kok susah sekali. Oke, sambil menunggu ini kebuka ya, kok ini susah sekali dibuka. Aset lancar dikurangi dengan apa, Mbak, tadi, Mbak? Utang lancar. Dibagi utang lancar. Atau nama lainnya tadi adalah kewajiban? Kewajiban lancar. Atau kewajiban jangka pendek tadi ya? Jangka pendek. Ya, sama kan? Namanya adalah modal kerja neto. Neto. Aduh, ini susah sekali Excelnya. Gimana ini? Oke, ditunggu ya. Ini kok susah sekali. Atau mungkin saya download yang lain aja ya, biar enggak ngadat. Oh, saya ganti misalnya Mahaka deh. Nah, ini yang pakai PDF ya. Kalau yang pakai PDF nanti langsung ganti ke Excel ya. Oke Mbak, coba ini dianalisis ya. Ganti ya Mbak ya. Nah, coba sebut yang mana ini angkanya. Yang 137 triliun 86 miliar 9 juta 137 triliun 96 miliar 972.273. Susah banget ya Mbak bacanya ya. Iya. Iya, padahal Anda anak akuntansi ya. Jangan sekedar ini melihat angka, tapi harus bisa membacakan gitu. Ternyata nggak bisa di copy paste ya. Saya mau copy paste ini kok susah. Aduh, harus di-download. Mungkin juga nggak bisa dibuka lagi nih. Semoga aja bisa di-copy ya. Nggak bisa. 137086. Ya, manual aja deh. 137086 972 berapa tadi? 273. 273. Ya. Terus
Utang lancarnya dicari, Mbak. Utang lancarnya yang mana ya? Bentar. Utang lancar. Nah. Oke, tunjukkan yang mana utang lancarnya? Yang 173 triliun 314 miliar 7 juta 7 juta 90 Masa 7 juta 700 790.637 90.000. 90.637 Oke, ulangi lagi. 173 triliun 314 miliar 790.637. Ya, susah ya Mbak ya? Susah enggak Belum menurutmu? terbiasa, Bu. Nah iya, padahal itu makanan Anda sehari-hari nanti kalau Anda sudah lulus ya kan, mau jadi akuntan, itu kaitannya sama angka-angka yang luar biasa seperti ini. Anda harus terbiasa gitu. Oke ya, 173.314 ini juga manual. 173.314 ya. Nanti ketika Anda ujian juga seperti ini, Mbak. Harus dimasukkan ke dalam Excel. 790.637. 790. Aduh, berapa tadi ya? 6? 697. Ya. 6. Pakainya accounting ya. Ini juga. Ya, habis ini diapain, Mbak? Dikurangi Apa dikurangi apa? aset lancar, dikurangi utang lancar. Ya, hasilnya positif apa negatif? Negatif. Iya. Modal kerja kok negatif ya? Maksudnya gimana ini? Suatu hal yang buruk atau baik sih modal kerja itu negatif? Buruk. Gimana, Mbak? Baik apa buruk? Bu. Buruk. Kenapa? Masih mempunyai utang. Ini kan asetmu 130T ya, 137T. Tapi utangmu 173T. Bisa nggak membayar utang? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus ini gimana caranya supaya Anda bisa membayar utang? Kan ini harus segera terbayar kan, kalau yang utang lancar itu kan memang jatuh temponya pendek dan segera dibayar. Anda harus membayar utang 173T, namun aset yang Anda miliki ya, yang bisa dicairkan segera hanya 137. Modal kerja neto yang buruk. Artinya apa? Ketika jatuh temponya utang lancar, Anda tidak mampu membayar. Tingkat likuiditas perusahaan gimana? Buruk apa baik? Buruk. Buruk. Ya, ini kalau saya rasiokan, ya kan? Ya, ini dibagi dengan ini hasilnya 0,7 itu kan saya anggap 0,8 deh ya. 0,8 banding 1. Artinya apa? Setiap 0,8 atau setiap Rp1 utang perusahaan hanya bisa dijamin Rp0,8. Berarti masih ada kekurangan berapa, Mbak? 0,2. Ya. Masih ada kekurangan Rp0,2 yang harus Anda pikirkan bayarnya dari mana. Sampai sini paham? Analisis modal kerja neto. Yang bagus itu aset lancarnya lebih gede atau lebih kecil berarti? Lebih besar. Lebih besar asetnya ya? Kenapa harus lebih besar dari asetnya?
Karena bisa membayar utang. Selain membayar utang, perusahaan itu kan harus beroperasi, ya kan? Harus beli bahan baku, harus bayar tenaga kerja. Kalau asetnya tidak mampu, misalnya Anda nggak punya kas untuk bayar tenaga kerja, kira-kira apa yang terjadi? Karyawannya bagaimana? Bisa kebayar nggak karyawannya? Nggak bisa, Bu. Iya, akhirnya apa? Karyawannya mogok, nggak mau kerja, karyawannya demo, karyawannya minta gajinya dibayar, itu kan repot buat perusahaan. Gitu. Jadi dengan melihat laporan keuangan, perusahaan itu bisa menganalisis masa depan perusahaannya seperti apa. Ketika asetnya dia kecil, sedangkan utangnya itu besar, itu suatu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh perusahaan. Misal ya, asetnya 2, utangnya 1. Ya, gimana nih rasio ini? Bagus nggak, Mbak? Ya, Bu. Kalau asetnya 2, utangnya 1, itu suatu hal yang baik nggak? Baik, Bu. Kenapa? Karena asetnya lebih besar, kemungkinan besar utangnya itu bisa terbayar. Selain itu, perusahaan mampu apa? Operasional perusahaannya juga lancar. Oke, sekarang saya ganti. Asetnya 4, utangnya 1. Nah, gimana ini kesimpulannya? Baik, buruk? Baik, Alasannya? ya sama, Bu. Utangnya bisa terbayar, operasional perusahaannya juga lancar. Ya, masih selisih berapa rupiah sih setiap satu utang ini? Masih 3. 3. 3 itu nganggur atau 3-nya gimana ini berarti? Nganggur. Kalau dana nganggur itu hal yang baik apa buruk? Buruk. Nah, katanya bagus tadi. Ya enggak? Bisa nanti kas yang nganggur bisa diinvestasikan. Ya. Kalau dana kas yang nganggur bisa diinvestasikan, maka rasionya bukan 4,1, bukan 4:1. Ya kan? 4:1 itu anggapannya adalah asetmu itu berlebih. Ya kan? Kalau aset kamu berlebih, otomatis kan asetmu banyak yang nganggur. Ketika asetmu banyak yang menganggur, otomatis Anda merasa mengalami kerugian nggak buat perusahaan? Iya. Iya. Kalau iya, berarti efisien nggak 4:1 ini? Nggak efisien. Jadi Anda bisa menyimpulkan nggak, Mbak? Berarti yang efektif itu yang seperti apa? Yang sebanding, Bu. Sebanding. 1:1. Kalau enggak yang dekat kayak 2:1. Ya kan, berarti kan Anda bisa membandingkan. Ketika asetnya terlalu kecil, maka kesulitan untuk bayar utang, ya kan? Ketika terlalu banyak asetnya, maka kita juga rugi karena banyak dana menganggur. Kan lebih baik dana itu diinvestasikan untuk yang lainnya supaya dapat untung yang gede, kan gitu. Ya. Jadi carilah modal kerja neto yang pas. Ini fungsi dari modal kerja neto. Jangan ketika punya uang banyak itu dikumpulkan di kas semua. Ya kan? Kalau misalnya nih Anda kerja, otomatis kan Anda mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya kan ya. Ditabung aja. Tapi kalau ditabung aja kan perputarannya kecil ininya, keuntungannya. Namun ketika diinvestasikan dalam bentuk yang lain, maka keuntungannya menjadi lebih besar. Gitu. Paham ya Mbak ya? Oke. Oke Mbak Harlinda cukup. Saya minta ganti yang lain. Selanjutnya Mbak siapa ini? Mbak Elisa. Yang modal kerja bruto Mbak. Modal kerja bruto merupakan investasi perusahaan dalam aset lancar. Iya. Coba tunjukkan Mbak, modal kerja bruto itu di laporan apa berarti? Laporan posisi keuangan. Ya, bagian apa? Bagian aset lancar. Iya, yang mana?
Bagian apa? Tunjuk aja angkanya yang Bagian mana? 137 miliar 86.972.273 rupiah. Oke. Ya, kalau ini gampang sekali ya model kerja bruto. Tinggal Anda ambil dari sini saja. Ini namanya model kerja bruto. Paham ya? Jadi Ya, Bu. setelah tahu model kerja bruto baru bisa menghitung model kerja neto sebenarnya. Atau mungkin neto dulu nggak apa-apa, yang penting Anda tahu rumusnya. Gitu. Kok utang lancar, maaf salah ini saya. Harusnya yang angka 137 ini ya, berarti ya. Oke. Sampai sini paham ya, Mbak Elisa? Paham, Bu. Oke. Sekarang masih Mbak Eliza ya. Saya lanjutkan ke metode penilaian ROI ya. Menentukan berapa sih modal kerja yang optimum ya. Rumusnya apa, Mbak? Rumusnya laba neto dibagi total aset. Atau lanjutannya adalah Laba neto dibagi kas ditambah piutang ditambah persediaan ditambah aset tetap. ya. ROI itu singkatannya apa, Mbak? Return on investment. Investment ya. Investment. Bisa kita hitung di sini ya. ROI tadi rumusnya apa pertama berarti Mbak? Anda harus menentukan Laba neto. kita cari ya laba netonya yang mana ya. Dibagi dengan Total aset. total aset ya. Total. Yuk, laba neto diambilkan dari laporan apa, Mbak? Laporan laba rugi. Laba rugi ya. Ya, silahkan dicari yang mana nih. Laba neto ya, berarti laba bersih ya. Masih ada lanjutannya enggak? Oh, masih ada lanjutannya. Ya. Tunjukkan yang mana yang menunjukkan laba neto. Laba rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Ya. Berarti Anda sebut angkanya yang mana coba? Yang ini Bu, yang 106 miliar 952 juta 8.610 rupiah. Ini dikurung ya? Iya, Apa artinya dikurung? rugi. Rugi. Apakah kalau rugi itu bisa dihitung ROI-nya? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Jadi nanti ketika Anda menganalisis ROI, kok laporan keuangannya atau laporan laba ruginya itu rugi, maka ROI-nya Anda harus analisis, ya kan? Tidak bisa ditentukan ROI-nya karena tidak mengalami laba. ROI bisa dianalisis ketika menghadapi laba. Sampai sini paham ya? Jadi nanti ketika ada sebuah laporan keuangan kok ternyata di situ rugi, maka analisisnya perusahaan tidak bisa menentukan berapa ROI-nya. Artinya buruk atau baik? Buruk. Kenapa? Karena suatu perusahaan kan mengalami kerugian. Artinya kalau ROI itu kan return. Return itu apa? Kan return on investment kan ya? Nah, Perputaran. return bukan perputaran. Return itu adalah tingkat pengembalian investasi yang sudah ditanamkan. Katakanlah gini, Anda punya dana investasi 2M. Ya. 1 tahun kemudian Anda dapat pengembalian berapa? Dapat untung berapa? Itu namanya ROI. Ya kan? Tapi ketika di situ rugi,
ya, berarti kinerjanya buruk. Artinya perusahaan tidak mampu menghasilkan return yang positif bagi perusahaan karena perusahaan mengalami kerugian gitu. Kalau hasilnya positif, maka kinerjanya bagus bagi perusahaan. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Mbak Elisa, perusahaannya apa kemarin yang dianalisis? PT Ciputra Development. Oke, Ciputra ya, properti berarti ya. Ya. Mengalami keuntungan apa kerugian, Mbak? Untung, Bu. Untung ya. Anda pakainya yang laba rugi komprehensif ya? Ya. Ya, iya betul. Kalau Anda punya kalau laporan laba ruginya itu positif, maka ROI-nya bisa Anda analisis dengan baik. Kinerjanya bagus. Namun ketika rugi, ya sudah berarti analisisnya kinerjanya buruk karena mengalami kerugian gitu. Oke, cukup. Bisa nulis di chat ya. Yang lain tadi juga bisa nulis di chat. Mungkin dari saya itu, pengantar dari saya. Jangan lupa nanti ada NPV juga, nilai masa depan ya. Katakanlah nanti kas tahun 2019 itu 1M. Nah, itu nanti 5 tahun kemudian nilainya menjadi berapa? Itu namanya nilai masa depan. Oke, bagi yang masih bingung bisa nanti lanjut di grup WA ya, karena waktunya habis. Saya cukupkan sekian.